Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya ya. Untuk belajar ekonomi ya di materi daring hari ini dan untuk kelas 11. Nah, sebelum kita belajar materi ya, mungkin ada yang baru tahu saya ya. Insya Allah kalian sudah tahu saya ya. Untuk makan kemarin saya nggak ngajar ya. Nah, insya Allah kalian sudah tahu saya kan ya. Nah, nama saya Pak Adlim ya. Saya ngajar ekonomi. Nah, mungkin kemarin kalian ketemu ketika sholat. Nah, sekarang kita ketemu di pelajaran yang asli ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan dulu ya materi ekonomi yang akan kita pelajari di kelas 11 nanti ya. Jadi di kelas 11 kita akan belajar 9 bab ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, ini sebenarnya bab 2, tapi saya jadikan bab 1. Kenapa? Karena kalau di awal saya kasih yang mudah dulu aja ya. Karena kalau bab pendapatan nasional ini hitungannya banyak ya. Jadi nanti biar kalian lebih nyantol ya. Nah, kemudian ada namanya pendapatan nasional, ini nanti di bab 2. Kemudian ketenaga kerjaan. Nah, ini bab 3. Indeks harga dan inflasi. Kemudian kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian APBN dan APBD. Nah, ini yang biru ini akan kita pelajari di semester 1 ya. Nah, jadi di semester 1 nanti kita akan belajar tentang 5 hal ini ya. Kemudian di semester 2, nah kita akan belajar yang warna merah ini ya. Jadi APBN, APBD apa itu kepanjangannya? Nah, itu nanti saja ya. Kemudian perpajakan, kemudian perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional ya. Nah, untuk yang pertama kita semua akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar istilahnya ya, atau mungkin baru mendengar ini ya. Jadi apa itu pertumbuhan dan pembangunan dan bedanya apa lah, nanti ya kita akan belajar ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian di mata pelajaran ekonomi versi saya ya. Nah, jadi kalau penilaiannya saya ini meskipun daring atau tatap muka ya. Jadi 3 hal ini. Nah, ini yang saya ambil nilainya. Nah, jadi absen atau kehadiranmu itu adalah 10% ya. Kemudian pengumpulan tugas 60%. Nah, dan ulangan 30%. Jadi kalau saya tugas itu lebih penting ya. Nah, bukan lebih penting sih, lebih diutamakan ya daripada ulangan. Nah, jadi misalnya gini. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya, nah, jika nilai tugasmu semua terkumpul dan lengkap, nah, dan nilai ulanganmu di bawah KKM, kemungkinan besar kamu gak akan remedi karena nilai ulangan akhirnya itu saya ambil dari nilai rata-rata tugas dan ulangan. Misalnya ya, saya ambil contoh misalnya kalau kamu tugasmu itu 90 ya. Nah, rata-rata tugasmu 90. Nah, terus kemudian kamu ulangan dapat misalnya dapat 50 ya. Nah, berarti yang saya ambil bukan nilai 50-nya ini ya. Nah, tapi saya ambil rata-ratanya. Nah, berarti rata-ratanya ini berapa? Rata-ratanya ini adalah 140 ya. Nah, ini saya bagi 2. Nah, berarti rata-rata nilai ulanganmu atau nilai ulangan akhirmu itu adalah 70 ya. Nah, sedangkan di KKM kelas 11 itu adalah 75 ya. Berarti kamu cuma nambahi 5 poinnya saja. Nah, tugasnya nggak terlalu berat ya. Nah, jadi kalau tugasmu lengkap, tugasmu misalnya lengkap dan ulanganmu misalnya dapat jelek, nah kalau 50 aja nambah cuma 5. Kalau dapat 60 berarti 150 bagi 2, berarti pas KKM ya. Nah, berarti nggak usah remedi lah, seperti itu ya. Nah, jadi tugasmu jangan sampai ketinggalan ya kalau di saya. Nah, karena itu sangat membantu sekali, dan kuis-kuis
nanti yang ada di classroom, misalnya ada link tambah nilai, nah itu nanti silakan diisi ya, karena itu mungkin bisa bantu dikit-dikit, nah tapi itu tambahan ya. Nah, oke. Oke, kalau misalnya sudah paham tentang ini, lah kita akan langsung masuk materi. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Jadi kita pelajari di bab ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, jadi nanti tugas pertamamu lah itu adalah buat peta konsep ya. Nah, jadi peta konsep ini nanti silakan dibuat. Nah, jadi nanti ini lah yang kosong-kosong ini ya. Nah, yang kosong-kosong ini nanti diisi ya. Ngisinya dari mana? Ngisinya adalah dari penjelasan saya nanti ketika kita daring ya, atau penjelasan saya melalui PowerPoint ini ya. Nah, ini. Jadi saya kasih linknya ya. Jadi kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lah, ini dibagi jadi 3 ya. Jadi 3, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu apa saja ya. Nah, kemudian dari pertumbuhan ekonomi ini lah kita akan belajar pengertiannya apa, kemudian teorinya apa saja. Lah, ini tugasmu seperti ini, kamu buat peta konsepnya. Lah, pengertian ini kamu kosongi, nanti kamu tulis ketika saya menjelaskan, jadi ini baru kamu tulis ya. Kemudian teori, lah ini maksudnya 4 kotak ini apa? Lah, 4 kotak ini bukan kamu tulis kotak isinya tulisannya 4 kotak seperti ini, bukan ya. Lah, jadi maksudnya 4 kotak ini kamu buat 4 kotak. Jadi teori itu ada 4. Lah, nanti apa saja? Lah, nanti kita akan belajar ya. Lah, kemudian faktor penentu pertumbuhan ekonomi itu ada 6 ya. Nah, bukan 6 kotak seperti ini ya, bukan. Tapi ini ada 6, nanti kamu buat kotak 6 ya. Nah, ini juga sama. Pembangunan ekonomi juga sama, pengertiannya apa, kemudian faktor yang menentukan pembangunan ekonomi itu ada 4 ya, apa saja. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostov ya. Nah, Rostov ini namanya orang ya. Nah, ini ada 5. Kemudian indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Lah, ini ada 7 ya. Nah, jadi nanti kamu buat 7 kotak, bukan ini ya, sekali lagi bukan ini. Nah, kemudian perbedaan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu apa dan pembangunan ekonomi itu apa, nanti setelah kamu pelajari baru tahu bedanya ya. Dan peta konsepnya tidak harus seperti ini ya. Saya suka sama anak yang kreatif ya. Jadi misalnya kamu buat peta konsep dengan model lain. Saya kasih contoh ya. Misalnya kamu buat peta konsep ini. Nah, kamu mau buat peta konsep seperti ini. Wah, ini nilainya pasti beda ya. Nah, atau pas saya pengen model lain, nggak bisa model seperti itu. Nah, mungkin kamu bisa buat kotak tapi kamu hias seperti ini ya. Nah, ini kan simple ya. Nah, atau kotak-kotak seperti ini. Nah, ini kan simple ya. Nah, atau kamu mau buat tapi nggak harus diwarnai seperti ini ya. Misal kamu mau buat pas saya nggak punya krayon. Nah, nggak apa-apa, buat yang simple aja. Nah, yang bagus. Nah, ini nggak perlu pakai krayon ya. Nah, jadi misal kamu mau buat model-model ini, nanti insya Allah saya kasih nilai tambah, pasti saya kasih nilai tambah ya. Nah, tapi kalau Pak saya nggak bisa gambar misalnya, terus Pak aku gak iso ngono, wis kamu buat kotak biasa wis gak apa-apa ya. Yang penting ini nanti dikumpulkan sebagai syarat ulangan ya, dan dikumpulkannya saya kasih waktu sampai sebelum ulangan, jadi nggak harus langsung dikumpulkan ya. Lah, nanti ngumpulkannya sebelum ulangan, nanti saya buatkan link khusus di Classroom untuk tugas ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita belajar tentang setelah kita belajar tentang ini tabel tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi ya. Nah, jadi materinya, nah apa sih? Nah, pertumbuhan ekonomi itu apa ya? Nah, pertumbuhan ekonomi lah itu adalah ini ya, kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto. Nah, mungkin kamu baru pertama dengar ini ya, apa sih produk domestik bruto ini ya. Nah, produk domestik bruto ini adalah ini ya,
disebut juga PDB. Apa ini? Lah ini nanti kita penjelasannya di bab 2 ya, nanti lebih detailnya. Lah ini saya kenalkan dulu. Adalah jumlah produksi barang atau jasa di suatu negara di periode tertentu. Jadi misalnya seperti ini. Kalau negara kita kan Indonesia ya. Lah, Indonesia itu kita menghasilkan barang ya. Lah, di periode tertentu atau 1 tahun. Nah, jadi misalnya kalau kita produksi yang paling besar itu adalah kelapa sawit ya. Nah, kelapa sawit jadi produk domestik bruto itu adalah jumlah produksi kelapa sawit ya. Nah, dalam 1 tahun. Nah, itu namanya PDB ya. Nah, ini tanpa melihat besar kecilnya pertumbuhan penduduk suatu negara. Jadi pertumbuhan ekonomi ini itu nggak melihat pertumbuhan penduduk atau nggak melihat jumlah penduduk. Jadi misalnya kalau negara kita misalnya kan penduduknya besar ya, lah PDB-nya juga besar, lah yang dilihat itu cuma produksi kelapa sawitnya ya, jadi nggak lihat penduduknya lah seperti itu. Nah, ditandai dengan 3 hal ini lah. Apa ditandai dengan apa? Lah ini mampu menyediakan barang ekonomi. Lah dulu kelas 10 pernah belajar ini ya. Lah barang ekonomi, apa itu barang ekonomi ya? Lah barang ekonomi itu adalah ini, jadi barang yang kamu dapat dengan melakukan suatu pengorbanan ya. Nah, contohnya pakaian, makanan, rumah. Lah, kalau misalnya kamu membeli makanan, kira-kira kamu mengorbankan apa ya? Nah, saya kasih contoh real. Ini mumpung saya ada ya. Nah, misal kamu pengen beli barang ya. Nah, kamu pengen ini kan dijual di toko ya. Nah, kira-kira kamu kalau pengen ini, kamu kan harus mengorbankan sesuatu ya. Nah, apa yang kamu korbankan? Nah, kamu kan mesti beli pakai ini kan ya, beli pakai duit receh ini. Nah, kamu kan harus mengorbankan ini ya. Nah, plus kamu juga harus nyeluk-nyeluk bakul. Lah, berarti kamu harus korban suara juga kan, apalagi lek bakulnya kamu tuh menunggu lah modelnya. Seperti itu ya. Jadi kamu berkorbannya lebih banyak. Pasti ada yang kamu korbankan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi mampu menyediakan barang ekonomi itu tadi ya. Nah, kemudian teknologi yang semakin berkembang ya. Jadi kalau di negara kita, nah, jadi teknologi yang semakin berkembang berarti pertumbuhan ekonominya semakin bagus ya. Dan otomatis itu akan menaikkan output barang ya. Lah, apa output itu? Lah, mungkin kamu sering dengar tapi masih bingung ya. Lah, output lah, out itu artinya keluar ya. Nah, ini output barang itu adalah jumlah atau komoditas yang diproduksi, jumlahnya. Jadi output itu adalah barang yang dihasilkan ya. Lah, jadi semakin besar output lah berarti semakin besar barang yang dihasilkan. Nah, itu namanya kenaikan output barang. Out barang yang dihasilkan keluar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dari pertumbuhan ekonomi ini, nah kira-kira apa sih? Ada kan teori. Nah, teori pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ada teorinya. Nah, apa teorinya? Ini. Nah, teori pertumbuhan ekonomi itu ada 4 ya. Nah, ada 4, ada namanya versinya klasik ya. Klasik ini kuno atau lama ya, yang paling pertama sendiri. Kemudian ada namanya Schumpeter. Nah, Schumpeter ini adalah nama orang ya. Nah, Keynesian. Nah, Keynesian, kemudian ada neoklasik lah. Namanya neo itu adalah dari bahasa Inggris new ya, atau baru, berarti klasik yang baru atau perbaruan ya. Nah, kita akan belajar dulu tentang ini. Nah, dari teori klasik itu adalah Adam Smith ya. Nah, pernah dengar kan ya? Adam Smith ini siapa? Kalau kamu mungkin pernah tahu namanya lah, ini anunya ya, orangnya lah. Kenapa kok ini dilukis? Karena beliaunya lahir tahun 1700-an ya. Nah, ini tertuang dalam bukunya ini Pak Adam Smith ini ya. Nah, judulnya An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nation. Nah, judulnya panjang ya. Nah, jadi ini Adam Smith ini dia menitik beratkan pada 4 faktor. Nah, apa saja 4 faktor itu? Yang utama ini adalah ini ya, jumlah penduduk. Nah, jadi Adam Smith ini berpikiran semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya semakin bagus ya. Nah, jadi kalau
intinya Adam Smith ini jumlah penduduk itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Karena semakin banyak jumlah penduduk maka output atau jumlah barang yang dihasilkan semakin besar. Nah, berarti harusnya negara kita itu pertumbuhan ekonominya bagus ya, karena negara kita itu penduduknya besar ya. Berapa jumlah penduduknya? Sekitar 260 jutaan ya. Nah, mestinya negara kita pertumbuhan ekonominya bagus mestinya ya. Nah, tapi lah ternyata ada yang nggak setuju sama ini ya. Nah, siapa yang nggak setuju? Lah ini ada namanya Schumpeter. Nah, kalau namanya orang itu ya kan, kalau dia ada berpendapat kan pasti ada tukang paido ya. Nah ini Schumpeter ini dia nggak setuju sama teorinya Adam Smith ya. Nah, jadi dalam bukunya berjudul Business Cycle. Nah, cycle ini bukan sepeda ya tapi roda bisnis ya. Nah, cycle itu maksudnya itu bukan sepeda bisnis ya. Nah, yang terbit tahun berapa ini? 1939. Oh, lama kan ya. Nah, dari 70-an tahun 939. Nah, jadi kalau Schumpeter ini dia lebih menekankan pada inovasi. Nah, inovasi yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, inovasi ini maksudnya apa saja? Penemuan bahan mentah baru, nah, kemudian cara berproduksi yang baru, nah, kemudian penemuan produk baru ya, dan organisasi industri. Nah, ini yang ditekankan oleh Schumpeter ya. Jadi menurut Schumpeter ini, nah, semakin banyak pengusaha yang melakukan inovasi, maka output yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Nah, jadi saya kasih contoh ya. Nah, contoh yang real aja. Misalnya kalau padi, nah, padi itu kalau nanamnya cuma ditanam terus dipanen, panennya dipritili satu-satu gitu, sama kalau orang yang sudah menemukan cara berproduksi yang baru. Jadi padi kemudian dia nandurnya pakai mesin dan kemudian pakai mesin seleb, lebih efektif mana? Lah, lebih efektif mesin seleb kan. Lah, itu namanya inovasi ya. Jadi Schumpeter ini menekankan pada itu ya. Nah, kemudian ada lagi tukang paido ya. Nah, jadi Schumpeter itu punya lagi yang tukang paidonya lah, namanya Keynesian ya. Nah, Keynesian ini sebenarnya adalah nama orang ya. Keynes itu nama orang. Nah, ada pengikutnya lah, salah duanya pengikutnya itu adalah ini ya. Lah, Harrod sama Domar. Ini Harrod, ini Domar ya. Lah, mereka lebih menekankan pada investasi lah. Apa itu investasi? Lah, investasi itu adalah tabungan ya. Lah, jadi menurut Harrod Domar ini, semakin banyak orang yang melakukan investasi di suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya akan stabil. Jadi ibaratnya kalau kamu punya tabungan banyak, pastikan kamu nggak bakalan bingung nggak punya uang kan ya. Nah, seperti itu lah, dan cenderung akan meningkat. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan, kalau versinya Keynesian ini, semakin banyak orang menabung maka pertumbuhan ekonominya semakin bagus ya, karena banyak yang dijagani, atau uang itu membuat ekonomi semakin stabil, jadi uangnya disimpan seperti itu ya. Nah, jadi kalau Harrod Domar ini lebih pada tabungan ya. Nah, jadi kalau kamu doyan menabung, berarti kamu satu aliran sama Harrod Domar ini. Jadi kamu menganut aliran Keynesian ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi setelah Harrod Domar, nah ini ada lagi namanya teori neoklasiknya Solow Swan ya. Nah, Solow Swan. Nah, ini dua orang ya, yaitu Robert Solow dan Trevor Swan. Ini Robert Solow, ini Trevor Swan ya. Nah, jadi kalau menurut aliran neoklasik ini lah, ada dua faktor yang mempengaruhi lah ini. Pertambahan faktor produksi. Lah, pernah dengar ya faktor produksi ya? Lah, faktor produksi itu dulu kan sama Bu Farida sudah dijelaskan kan ya. Lah, meliputi bahan baku, tenaga kerja, modal, dan skill atau keahlian ya. Nah, jadi kalau kamu punya bahan baku kayu, nah kayu kan kalau kamu misal punya pohon jati, lah kan kamu kan itu namanya sudah punya bahan baku ya. Lah, itu kamu apakan pohonnya? Apa kamu preteli lah? Kan mesti kan kamu butuh diolah kan ya. Lah, diolah itu pasti kamu butuh namanya tenaga kerja ya. Lah, dan kalau kamu
punya tenaga kerja, kamu kan harus punya pabrik ya. Lah, kan kamu nggak mungkin kalau tenaga kerja kamu bayar pakai skop bungkus kan nggak mungkin ya. Lah kan pasti pakai uang lah. Kamu perlu namanya modal ya. Lah, kemudian kalau kamu sudah punya modal, lah sudah punya perusahaan, sudah punya bahan baku, punya tenaga kerja, lah kamu harus bisa mengelola. Lah itulah pentingnya skill atau keahlian untuk mengelola perusahaan biar lebih bagus ya. Lah jadi harus pemasarannya jelas, kemudian administrasinya jelas, manajemen perusahaannya jelas. Lah itu namanya keahlian ya. Nah, dan satu lagi, jadi menurut Sulusuan ini, nah ini teknologi ya. Nah, jadi semakin banyak teknologi di suatu negara, maka tenaga kerjanya akan semakin ahli ya. Nah, jadi mereka ini berpendapat kalau teknologi itu adalah yang paling berpengaruh ya. Nah, saya kasih contoh real ya. Nah, kenapa teknologi ini kok pengaruh? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kamu tahu petani kan ya, nah, petani. Nah ini saya kasih contoh yang simpel aja. Nah, petani di Indonesia. Nah, petani di Indonesia. Nah ini ya, nandur parinya itu tradisional kan pakai mundur seperti ini ya. Nah, jadi mundur cantik ini. Nah, kemudian memberi pupuk disor, apa? Disor-sor ya. Nah, seperti ini ya. Memanen padi kan. Nah, pakai ini kan ya. Nah, memanen padi manual kan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian menyiram tanaman. Nah, ini menyiram tanaman juga pakai semprotan ya. Nah, saya bandingkan ya. Nah, ini yang sudah pakai teknologi ini. Petani di Jepang. Oke, kita lihat ya. Kita bandingkan aja. Nah, kita bandingkan petani di Jepang ya. Nah, mereka nyemprot pakai mesin ya. Nah, kemudian mereka manen pakai mesin ya. Jadi mesin ini manen langsung jadi beras ya. Nah, kemudian mereka juga nandurnya pakai mesin. Jadi nggak ada yang mundur-mundur, nggak ada ya. Nah ini kan lebih efisien ya. Jadi kalau di Jepang itu mereka nanam pasti bagus atau banyak hasilnya, lebih banyak ya ketimbang pakai cara manual. Nah itulah yang dikemukakan oleh Sulusuan, dan teori neoklasik ini masih sampai sekarang masih berlaku ya. Jadi untuk sekarang ini pertumbuhan ekonomi yang paling bagus itu berdasarkan teknologi ya. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 6 ya. Nah 6 ini apa saja? Nah ada investasi atau barang modal, tenaga kerja, teknologi, manajemen, kewirausahaan, dan informasi dari negara lain ya. Nah investasi atau barang modal, nah ini apa itu barang modal? Nah barang modal ini ya adalah jenis barang yang digunakan dalam memproduksi output ya, atau barang dan jasa. Nah, jadi barang modal itu adalah alat yang digunakan atau mesin ya. Nah, contohnya peralatan atau mesin pabrik ya. Nah, contohnya barang modal kalau di real itu misalnya kamu mau produksi apa ya? Ini misalnya kamu mau produksi produksi molen ya. Molen molen bukan molen ini ya. Kalau ini molen cor. Nah, bukan molen ini. Nah, kue molen. Nah ini ya, misal kamu mau produksi kue molen ini, kamu kan butuh peralatan ya. Lah, kira-kira peralatannya apa? Kamu pernah lihat orang buat molen ya? Lah, kan mesti kan ada peralatannya ya. Lah, peralatan membuat kue molen. Nah ini barang modal ya, gilingan. Nah harganya ini. Nah ini namanya barang modal ya. Jadi sebelum kamu produksi kamu harus punya barang modal. Nah ini contohnya ya, contoh realnya, contoh simpelnya aja ya. Nah, jadi barang modal itu ya itu ya. Nah
Jadi kesimpulannya, semakin banyak barang modal atau peralatan di suatu negara, maka output yang dihasilkan akan semakin tinggi. Itu jelas ya. Jadi semakin banyak mesin, maka output atau barang yang dihasilkan akan semakin banyak ya. Nah, itu pasti lah. Kemudian ada lagi faktor yang kedua adalah tenaga kerja ya. Nah, ini adalah ini saya jelaskan dulu ya, aliran investasi paling besar ya. Jadi negara-negara yang punya investasi besar atau punya barang modal besar ya, Amerika, Tiongkok ini pasti ya. Dua negara ini di mana-mana pasti saingan ya. Nah, bahkan sampai corona pun saingan ya. Nah, sekarang Amerika juara satunya kalau Covid ya. Nah, ini. Kemudian untuk yang kedua adalah tenaga kerja ya. Nah, ini pasti ya. Tenaga kerja itu pasti dibutuhkan ya. Nah, jadi kalau pertumbuhan ekonomi kalau tenaga kerjanya nggak banyak atau nggak ahli, nggak akan bisa negara itu tumbuh ya ekonominya. Nah, jadi pengaruh tenaga kerja itu adalah, nah ini, jika tenaga kerjanya semakin berkualitas, maka output negaranya akan semakin besar ya. Nah, produktivitasnya akan meningkat dan otomatis outputnya akan lebih maksimal ya. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja di Indonesia? Nah, ini tenaga kerja di kita itu masih bisa dibilang masih kurang ya. Nah, atau kurang berkualitas lah. Kenapa? Karena negara kita terkenal dengan malasnya ya. Saya kasih contoh negara yang punya tenaga kerja paling bagus di dunia. Nah, Swiss ini adalah negara yang punya tenaga kerja paling bagus ya. Mereka punya namanya kejuruan gold standard. Ini apa? Nah, gold standard ini adalah berarti anak muda Swiss itu mereka nggak sekolah lagi di usia 16 tahun. Nah, berarti usia seperti kalian ini ya. Nah, di sana anak usia kalian seperti ini, mereka itu sudah nggak full sekolah, tapi mereka memilih pembagian waktu antara sekolah, kursus, dan terjun langsung di lingkungan kerja. Jadi anak usia kalian di Swiss itu mereka sudah diajari caranya kerja ya, bukan main ML, terus bukan marung di CN atau di WL nunda ya, di sana nggak ada. Jadi di sana itu sudah diajari kerja ya. Kau sing rebahan sampai ganti-ganti model kayak ya mungkin ada, cuman lebih banyak itunya ya. Nah, jadi di sana itu efeknya jadi memungkinkan para anak muda di sana mendapatkan upah. Jadi anak sana sudah dapat upah sendiri ya, jadi nggak minta orang tua lagi ya. Dan di sana perusahaan itu mendukung, benar-benar mendukung ini, program ini ya. Nah, makanya kenapa di Swiss itu tenaga kerjanya bagus ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kembali. Nah, ini ada namanya teknologi ya. Nah, teknologi ini jelas dia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya teknologi pasti barang atau output yang dihasilkan pasti akan semakin besar ya, atau semakin maksimal. Nah, ini teknologi itu akan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih efisien ya. Tahu efisien ya? Efisien itu berarti lebih cepat dan lebih produktif ya. Nah, membuat barang yang efisien, jadi nggak butuh waktu yang lama dan produksi akan lebih cepat dengan adanya teknologi ya. Nah, ini akan mendorong manusia untuk memproduksi output atau jumlah barang yang dihasilkan akan semakin banyak atau semakin optimal ya. Nah, saya kasih contoh negara yang punya teknologi paling bagus atau paling banyak ya, Jepun. Nah, ini sudah nggak diragukan lagi ya, Jepang ya. Nah, kalau bahasa Malaysianya itu Jepun. Nah, itu. Nah, ini negaranya dulu pernah jajah negara kita ya, setelah Belanda. Jajahnya nggak lama tapi penderitaannya paling besar ini ya. Nah, ada mereka itu punya vending machine ya. Tahu vending machine ya? Vending machine itu kalau di kita itu adalah mesin yang kalian masukkan uang kemudian keluar minumnya itu loh ya. Masukkan uang kertas itu kemudian keluar minum lah. Kalau di Jepang itu mereka nggak cuma minum aja ya. Nah, di Jepang itu ada 5 juta vending machine loh. Bayangkan, seluruh Jepang ada 5 juta mesin otomatis ya. Nah, terbanyak di dunia di sana ya. Nah, kenapa kok mereka pakai mesin di sana? Karena di Jepang itu angka kelahirannya rendah. Jadi di sana itu orang punya anak itu sedikit ya. Nah, lebih banyak itu orang sana itu lebih doyan kerja daripada punya anak lah. Jadi di sana banyak vending mesinnya, dan vending mesinnya pun unik ya.
ada vending mesin payung, ada vending mesin ramen. Tahu ramen ya? Ramen itu kayak mie Indominya versi Jepang gitu loh ya, yang biasanya dipangan sama Naruto itu. Nah, itu mie ramen itu. Kemudian ada rokok. Nah, mohon maaf, ada pakaian dalam, komik, mainan, hingga topi atau dasi ya. Bahkan ada hotdog pun ada. Kemudian yang terakhir kemarin saya lihat itu ada boneka yang biasanya kalau di mall itu boneka yang dikasih baju-baju yang biasanya boneka yang di mall itu lah, ada yang jualan seperti itu di Jepang ya lah, saking banyaknya vending machine ya lah. Kalau misalnya kamu bisa bayangkan kalau itu ada di negara kita, saya jamin pasti nggak bakalan bertahan lama ya, karena orang-orang kita itu tangannya jahil-jahil ya. Tangannya, rasa ingin tahunya sangat tinggi, keponya itu tinggi, saking tingginya sampai diutak-utak, diutak-utak pakai jote ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi teknologi ini memegang peranan penting ya. Kemudian ada manajemen ya. Nah, apa sih manajemen ini? Nah, manajemen ini adalah pengelolaan ya. Nah, jadi perekonomian itu akan berkembang jika dikelola dengan sistem organisasi yang baik. Nah, ini. Nah, kalau di negara kita sistem ekonomi ini sebenarnya sudah baik ya. Indonesia itu ekonominya sudah baik, membaik dari beberapa tahun silam ya. Cuman mungkin karena kita lebih banyak paidonya ya. Karena orang Indonesia itu pinginnya instan ya. Nah, jadi nggak agak tidak percaya dengan proses, jadi agak lambat ya, pertumbuhannya itu agak lambat, nggak secepat negara-negara lain. Karena kalau negara lain itu masyarakatnya mendukung, kalau kita kan lebih banyak maido ya. Nah, itu jadi makanya kenapa kok jangan kaget kalau Indonesia itu agak lambat pertumbuhannya, tapi tetap tumbuh, cuman agak lambat ya. Nah, ini pengaruh manajemen itu apa ya? Nah, ini sistem manajemen yang baik akan membuat potensi sumber daya alam di negara kita dimanfaatkan secara optimal. Negara kita SDA-nya banyak, kita punya tambang emas, kita punya laut yang kaya, kita punya gunung ya. Nah, kita punya agraris ya, petani atau sawah itu juga banyak, tapi ini belum dikelola secara baik ya. Nah, dan kebanyakan yang ngelola sumber daya yang besar itu masih asing. Kenapa kok seperti itu? Ya karena kita pengennya instan dan nggak mau belajar ya. Dan kalau sebenarnya asing itu tujuannya kesini itu untuk ngajari, untuk membuat SDM atau sumber daya manusianya Indonesia itu lebih bagus. Cuman kadang banyak yang salah kaprah itu dikuasai asing. Nah, tapi ya memang nyatanya seperti itu lah. Kalau misalnya mereka mau ngajari tapi mereka nggak ngelola dulu kan ya nggak, ya gimana ya lah. Jadi itu realitanya di negara kita ya. Jadi semoga nanti kalian sebagai penerusnya bisa SDM-nya lebih bagus ya. Nah, ini saya kasih contoh negara dengan pengelolaan paling bagus. Kita masalah utama negara kita salah satu yang paling besar itu adalah ini ya, sampah ya. Nah, bahkan kali-kali di jembatan kan ada tulisannya dilarang membuang sampah di sini. Kenapa sampai miris ditulisi seperti itu ya? Karena memang masyarakat kita itu kesadarannya rendah ya. Nah, kalau di Swedia sampah itu mereka jadikan listrik ya. Kalau kamu mungkin bingung di Indonesia harga listriknya nih kok semakin mahal ya. Nah, karena memang bahan bakunya negara kita itu listrik itu ambilnya dari batu bara ya. Sedangkan batu bara itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, jadi kalau habis ya sudah. Nah, kalau di Swedia ini sampah itu dijadikan listrik ya. Nah, jadi mereka itu total bisa 950.000 rumah bisa teraliri gara-gara sampah. Bahkan Swedia ini sampai impor sampah ke negara tetangganya ya, seperti Finland, Norwegia, nah kemudian Belanda. Nah, mereka sampai impor dari situ karena memang mereka butuh sampah untuk di negerinya. Nah, kalau kita misalnya bisa punya pabrik ini, saya yakin pasti Indonesia nggak bakalan krisis listrik ya, dan nggak bakalan harga listrik sampai kemarin saya lihat itu ada yang cuma tukang las sampai dapat tagihan 24 juta ya. Kemudian yang listriknya 900 watt dapat tagihan sampai 17 juta, itu nggak bakalan terjadi ya. Nah, itu ya pentingnya manajemen di satu negara ya. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah kewirausahaan ya. Nah, ini
disebut juga entrepreneur ya. Nah, entrepreneurship. Nah, ini adalah mampu berani mengambil resiko ya. Nah, jadi kalau mau pertumbuhan ekonominya bagus, kita harus berani ngambil resiko ya. Nah, ini pengaruh wirausaha. Nah, apa? Jika pengusaha berani ngambil resiko dalam berinvestasi, nah, maka akan menambah modal industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, mungkin kamu bingung dengan kata-katanya ya. Nah, kalau misalnya pengusaha itu, misalnya nggak usah yang besar-besar, usaha piscok misalnya ya, kamu berani ngambil resiko, wis aku lah ambil langsung buka cabang piscok. Nah, kamu berani ngambil resiko langsung buka cabang, padahal kamu baru pertama buka ya. Lah itu otomatis kamu akan satu, kamu kan butuh tenaga kerja pasti ya. Lah kamu akan eh, memberikan lowongan kerja bagi orang lain. Satu, dua, pasti kan kalau kamu buka cabang kan pasti kamu produksinya lebih banyak kan ya. Nah, meskipun kamu coba-coba, pasti kan kamu produksinya lebih banyak ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kamu kan beli pisangnya juga banyak ya. Nah, otomatis itu akan menambah output atau pertumbuhan ekonominya negara, karena output piscokmu atau barang piscok yang kamu hasilkan itu lebih besar ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu berani ambil resiko atau pengusaha berani ambil resiko, maka pertumbuhan ekonominya pasti semakin meningkat. Ini saya kasih contoh ya, yang berani ngambil resiko. Kamu tahu air minum merek ini ya. Nah, Aqua. Nah, ini dulu itu jalannya tidak semulus yang kamu kira ya. Pendirinya namanya Pak Tirto Utomo. Lah, ini gambar beliaunya ini ya. Nah, ini botol kaca ini adalah ini Aqua edisi pertama ya. Botol kaca eksklusif. Nah, di tahun 73. Dan kalau kamu tahu ya, Pak Tirto Utomo ini di tahun 73 ini ada orang punya inovasi ya. Nah, punya inovasi ngadai air minum di botol kaca. Nah, bahkan sedangkan di tahun ini orang itu minum air itu mereka nggak ada yang beli, jadi mereka ya langsung minum ya. Nah, ini dijual harga 75 ya. Pada saat itu bensin harganya 46 ya. Nah, masyarakat itu asing meminum air di botol kemasan ya, karena dianggap aneh zaman dulu ya. Nah, tapi beliau ini berani ngambil resiko, karena beliau ini punya keyakinan di masa depan akan dibutuhkan lah. Dan sekarang kan sudah terbukti kan ya. Nah, kalau kamu disuguhi aqua gelas sama disuguhi air morong, kamu lebih minum yang mana? Nah, itu nggak higienis. Nah, pasti kan mikirnya seperti itu ya. Lah, dia ini sudah memprediksi dari dulu. Makanya kenapa dia sekarang jadi pengusaha hebat ya, beliau ini ya. Nah, oke, dan yang terakhir ini adalah informasi dari negara lain ya, atau informasi negara lain. Ini juga dibutuhkan ya. Jadi kalau kamu misal mau memasarkan suatu produk, pasti kamu harus butuh informasi dari negara lain ya. Nah, ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lah, apa manfaatnya? Nah, ini manfaatnya. Jadi, kalau kamu tahu kondisi negara lain, kamu akan bisa ngambil keputusan, kira-kira keputusan apa yang bisa kamu buat untuk eh, barang yang kamu hasilkan atau untuk outputmu ya. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya kalau kamu tahu Cina, nah misalnya kalau kita tahu Cina itu sekarang lagi kekurangan bawang putih ya. Nah, pasti Indonesia ini langsung menangkap ya. Nah, menangkapnya gimana? Lah, atau misalnya gini-gini. Misalnya Cina ini dia kelebihan bawang putih ya. Nah, ini mohon maaf, ini saya tadi ya oleh ya. Kita kekurangan bawang putih atau bawang putih kita mahal. Nah, Cina ini dia menangkap informasi dari negara kita, dan mereka otomatis menawarkan bawang putihnya ke Indonesia. Nah, karena mereka tahu informasi kalau Indonesia itu bawang putihnya lagi mahal. Nah, untuk menekan harga bawang putih mahal itu, pasti kita butuh jumlah bawang putih yang lebih besar kan ya, untuk ngimbangi lah. Makanya kenapa akhirnya kita impor 91.000 ton bawang putih. 91.000 ton. Kalau misalnya ini kamu taruh di rumahmu, kamu mungkin bisa mandi bawang putih ya, atau mungkin kamu mau sabunan bawang putih bisa ini ya. Nah, 2,5 bulan terakhir Indonesia ini impor 91.000 ton bawang putih ya. Nah, bayangkan. Nah, Cina ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar utama ya. Nah, makanya jangan kaget kalau misalnya kita konflik sama Cina.
kita lebih milih jalan diplomasi ketimbang jalan perang ya. Nah, contoh yang kemarin yang paling update itu adalah ketika ikan kita di Natuna itu dicolong sama kapal Cina ya. Nah, kita kan lebih mengusir ya. Nah, beda lagi kalau yang nyolong Vietnam, nah langsung ditenggelamkan. Nah, seperti itu. Langsung ditangkap. Tapi kalau Cina enggak ya. Karena kita sudah ibaratnya kasarannya itu ada perjanjian ya, perjanjian bilateral sama Cina terutama terkait ini. Makanya kenapa jangan kaget kalau negara kita itu kok manut aja nang Cina ya, ini salah satunya ya. Nah, oke. Ini adalah materi yang kita pelajari untuk hari ini ya. Nah, nanti untuk selanjutnya silakan nanti ngisi, jangan lupa nanti absen ya. Nah, absen di kolom komentar ini. Jangan lupa like, subscribe ya. Nah, like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa absen di kolom komentar ya, karena nanti absennya saya lihat dari sini ya. Meskipun kamu mengumpulkan tugas, tapi kalau kamu nggak absen di sini, nah nanti yang saya lihat utama dari sini soalnya ya, dari absen di kolom YouTube ini ya. Nah, makanya jangan lupa absen ya. Nah, kemudian nanti ada kuis ya, kuis yang wajib kamu isi ya. Kuis YouTube 1 di Classroom itu wajib kamu isi nanti terkait dengan materi ini ya. Jadi nanti wajib kamu isi, dan ada link tambah nilai ya. Link tambah nilai ini silakan nanti diisi ya. Lah, meskipun nanti mungkin agak jelentang ya. Lah, enggak apa-apa, diisi aja. Nanti ini lumayan bisa jadi poinmu ya. Nah, jadi poin kamu. Oke. Mungkin sesingkat ini dulu ya pelajaran kita. Semoga nanti kita lebih baik dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.